Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 2. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil laporan survei UMKM yang telah kami lakukan di 3 perusahaan. Yang pertama di perusahaan jasa, yang kedua dagang, dan yang ketiga industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiuddin. Saya akan membahas tentang profil UKM Jasa Nabila Laundry, sejarah berdirinya perusahaan Nabila Laundry. Usaha ini telah didirikan sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2017. Pada awalnya, usaha laundry ini masih sepi dan masih kurang diminati oleh warga sekitar karena sistem promosi yang kurang menarik. Akhirnya, pemilik usaha laundry ini memiliki ide dengan mempromosikan usahanya melalui media sosial, dan di depan rumahnya juga diberikan spanduk yang bertuliskan Nabila Laundry. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, usaha ini berkembang pesat dan saat ini mempunyai 3 karyawan. Visi misi perusahaan Nabila Laundry. Visi: menjadi laundry dengan konsep kiloan dan per biji yang memberikan kenyamanan bagi setiap pelanggan, yang dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan, karyawan, dan pemilik. Misi: pelayanan yang sangat memuaskan. Berusaha memberikan pelayanan tepat waktu, memberikan servis terbaik bagi pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Lestari. Saya ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tujuan perusahaan laundry. Tujuan didirikannya usaha jasa laundry ini yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dan menunjang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mempermudah masyarakat yang membutuhkan jasa mencuci pakaian. Selanjutnya ada daerah pemasaran. Nabila Laundry ini berada di Langsatan, Sukamakmur, Jember. Yang kedua ada saluran distribusi. Saluran distribusi dari perusahaan jasa ini yaitu mengambil dari masyarakat, pelajar, dan pekerja perkebunan tembakau yang berada di daerah Jenggawa. Strategi pemasaran. Perkembangan usaha laundry ini kian pesat. Bisnis ini banyak diminati oleh banyak orang. Hal ini banyak disetujui oleh para pengusaha bisnis laundry. Salah satu kuncinya untuk memperoleh banyak pelanggan adalah selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru dengan mengembangkan usaha laundry ini dan dipromosikan melalui media sosial seperti WhatsApp. Selanjutnya ada aspek operasional usaha. Di dalam aspek operasional usaha ini terdiri dari jenis layanan jasa, melayani pencucian dan setrika reguler one day service, memberikan garansi pencucian jika hasil pencucian kurang rapi dan kurang bersih. Kami melakukan pencucian mengacu pada pakaian dan menggunakan mesin yang merupakan teknologi terbaru. Selanjutnya ada alur proses jasa. Usaha yang kami didirikan bergerak di bidang jasa pencucian pakaian ini atau usaha laundry, kami mengambil jenis usaha ini dengan didasari untuk niat membuka lapangan pekerjaan dan memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah peralatan jasa yang digunakan dalam laundry. Yang pertama, mesin cuci. Yang kedua, mesin pengering. Ketiga, ada setrika. 4, timbangan manual. 5, keranjang. 6, parfum laundry. 7, gantungan baju. 8, plastik packing berbagai ukuran. Terima kasih yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Anggraini. Di sini saya akan membaca materi aspek sumber daya manusia laundry. Jam kerja perusahaan jasa laundry ini dibuka dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Sistem upah usaha laundry ini bayarnya per hari dan per bulan. Karyawan laundry ini digaji 35.000 per hari
dan per bulan digaji 800.000. Itu kerjanya dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di perusahaan jasa laundry ini ada 4 orang. Kesimpulan dan saran. Dalam menjalankan bisnis membuka laundry yang harus diperhatikan yaitu tempat yang harus strategis, kualitas pegawai dalam melayani pelanggan dengan menghasilkan hasil laundry yang sangat memuaskan, kualitas teknologi yaitu mesin cuci yang dipakai yang bersih juga dapat menarik pelanggan untuk mencucikan bajunya ke bisnis laundry Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Deltalia Febrianti dari kelas manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah berdirinya perusahaan dagang. AMBL Store pertama kali membuka usaha bisnis ini di Pulau Bali, kemudian membuka cabang di Kota Jember, tepatnya di daerah Anggulu. Cabang toko ini berdiri pada tahun 2017. AMBL Store saat ini sudah mencapai kurang lebih 3 tahun berdiri di Jember. Kemungkinan besar AMBL Store akan mengembangkan distro yang lebih besar di Jember dan di kota lainnya. Visi misi dari perusahaan tersebut, visinya yaitu 1. Menjadikan perusahaan toko baju tersebut yang mampu bersaing dan bertumbuh berkembang dengan sehat. Yang kedua, menjadikan sebuah jenis usaha toko baju yang maju kreatif dalam mengeluarkan setiap desain dan barangnya. Yang ketiga, menyediakan kualitas barang atau produk yang unggul dan bersaing dengan mutu yang baik. Misinya yaitu menjual produk kualitas dan bermutu tinggi dengan harga yang cocok untuk kalangan anak muda dan melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengelola fashion sesuai dengan bisnis yang sehat dengan dukungan kreativitas dan imajinatif seseorang dan sumber daya manusia yang profesional dengan guna mendukung gerakan usaha muda. Tujuannya yaitu 1. Untuk mendirikan AMBL Store hanya dapat mencari keuntungan laba yang besar. Yang kedua, menjadikan usahanya yang dikenal di Jember sebagai satu-satunya fashion yang mengedepankan kualitas mutu dan kepuasan pelanggan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warda Fitria akan mempresentasikan tentang daerah pemasaran AMBL Store. AMBL Store ini berada di Jalan Watu Ambulu sebelum Jembatan Bedengan, Jember. Toko baju ini menjual baju distro yang mudah terjangkau oleh para konsumen. AMBL Store tidak hanya memasarkan di daerah Jember saja, akan tetapi dipasarkan di pasar online. Untuk menarik banyak konsumen, hal itu merupakan salah satu langkah untuk lebih mengenalkan AMBL Store kepada seluruh masyarakat Jember agar lebih mengetahui barang-barang yang dijual AMBL Store yang mempunyai akun sosial media seperti Instagram. Terima kasih. Yang kedua, saluran distribusi. Saluran distribusi dari perusahaan toko baju ini yaitu mengambil dari supplier atau perusahaan yang sudah terjamin dan terbukti kualitasnya dengan model dan corak menarik diambil langsung dari Bali dan diimpor online. Yang ketiga, strategi pemasaran. Target pasar ditargetkan untuk para remaja, kalangan masyarakat umum. Media promosi, awal mula mempromosikan untuk dari distro ini melalui teman-teman dekat, lalu melalui media elektronik. Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang strategis di Jalan Watu Ambulu sebelum Jembatan Bedengan, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Radian Farezi dari kelas manajemen F, dan saya akan menjawab materi yang kedua dari tugas Bapak Izzuddin. Dan saya berkelompok dengan Muhammad Iqbal Firmansyah. 1. Pengertian produksi menurut para ahli. Menurut para ahli, suatu cara, metode, ataupun teknik yang menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Yang nomor 2, dari contoh bisnis dan jelaskan proses produksinya. Penjelasan, organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan suatu laba atau
keuntungan yang besar. Contoh, tour and travel. Dan nomor 3, jenis produksi yang menciptakan nilai guna atau menambah nilai guna. Berikan penjelasan. Menciptakan nilai guna yang artinya yang awalnya tidak berguna menjadi berguna. Menambah nilai guna artinya barang tersebut sudah berguna atau berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian ditambahi fungsi lain. Yang nomor 4, manfaat yang timbul dari produksi kira-kira termasuk yang mana, dan beri penjelasan. Terdapat 4 manfaat produksi, yaitu from utility, yang artinya manfaat dari perubahan bentuk. Yang kedua, place utility, yang artinya manfaat dari perpindahan tempat. Maksudnya adalah produk menjadi lebih berharga karena perpindahan barang dari satu ke tempat lain. Yang ketiga, team utility, yang artinya manfaat barang karena waktu. Maksudnya ialah itu berguna pada waktu tertentu. Yang terakhir, position utility, yang artinya manfaat barang karena perpindahan kepemilikan. Yang nomor 5, jenis produksi agraris, industri, dan ekstraktif atau yang lainnya. Berikan penjelasannya. Jenis-jenis produksi agraris merupakan jenis produksi yang pola kegiatannya bertujuan agar bisa memanfaatkan tanah dan mengolah alam agar bisa memperbanyak barang jadi dan peternakan, pertanian, perikanan maupun perkebunan. Yang produksi industri merupakan jenis produksi yang memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengelola bahan entah yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai kelompok dan menjadi beragam industri seperti industri makanan, pakaian, dan semen dan jenis lainnya. Yang produksi ekstraktif merupakan jenis produksi yang menggunakan kegiatan menggali, mengumpulkan, serta mengambil semua barang-barang yang bisa dipergunakan bersumber dari alam. Misal saja penangkapan ikan yang dilakukan di laut, penggalian maupun penambangan. Yang terakhir, yang cara menghadapi tantangan bisnis, bagaimana pakai intensitas ekstensi yang lainnya. Coba jelaskan. Intensifikasi ialah upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbaiki metode kerja dan meningkatkan produktivitas faktor produksi. Yang ekstensifikasi ialah upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi dan keanekaragaman jenis hasil produksi. Dan yang terakhir, rasionalisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Dan itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang aspek pemasaran. Daerah pemasaran pabrik tahu ini berada di daerah Desa Lengsep, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
Pabrik tahu ini banyak diminati oleh masyarakat karena harganya sangat terjangkau dan rasanya sangat enak. Pabrik ini mendistribusikan tahunya hanya di daerah Jenggawah dan sekitarnya, seperti di pasar dan di pedagang-pedagang kecil. Saluran distribusi. Seluruh distribusi pabrik tahu ini dikelola sendiri namun dibantu juga oleh karyawan. Bahan-bahan yang digunakan seperti kedelai diambil dari supplier. Biasanya para pegawai mengambil barang tersebut di daerah Mangaran. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran atau promosi yang dilakukan oleh pabrik tahu ini dengan cara keliling-keliling di daerah sekitar dan langsung diantar ke pasar dan pedagang kecil lainnya. Aspek produksi. Bahan baku dan alat yang digunakan untuk membuat tahu. 1. Kedelai. 2. Air bersih. 3. Cuka. 4. Timba. 6. Kresek. 5 kresek. 6. Penggilingan kedelai. 7. Kayu bakar. 8. Tungku. 9. Alat pengaduk. Dan yang terakhir kain saring. Proses produksi atau cara pembuatan tahu. Yang pertama adalah perendaman. Perendaman biji kedelai akan memperlunak struktur sel sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan saat penggilingan. Dan yang kedua, penggilingan. Biji kedelai tersebut kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai. Yang ketiga, pemasakan. Setelah penggilingan, bubur kedelai yang telah digiling selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak dengan menambahkan air secukupnya sehingga bubur kedelai menjadi encer. Yang keempat, penyaringan. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai. Penyaringan dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain mori. Yang keempat, pengasaman. Proses pengasaman atau lebih dikenal dengan proses penggumpalan. Untuk menggumpalkan sari kedelai, para pengrajin menggunakan bahan asam. Yang terakhir adalah pembungkusan dan pencetakan. Bubur kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu. Pengrajin tahu menggunakan teknik cetak bungkus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Hadil Umam. Di sini saya akan mempresentasikan proses produksi. Proses produksi 1. Perendaman. Perendaman biji kedelai akan memperlunak struktur sel sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan saat penggilingan. 2. Penggilingan. Biji kedelai tersebut kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai. 3. Pemasakan. Bubur kedelai yang telah digiling selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak dengan menambahkan air secukupnya sehingga bubur kedelai menjadi encer. 4. Penyaringan. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk mendapat sari kedelai. Penyaringan ini dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain mori. 5. Pengasaman. Proses pengasaman atau lebih dikenal dengan proses penggumulan
pengumulan untuk mengumpulkan sari kedelai para perajin menggunakan bahan asam. Yang terakhir 6. Pembungkusan dan pencetakan bubur kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu. Pengrajin tahu menggunakan teknik cetak bungkus. Tiga, aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia 1. Jam kerja. Jam kerja di pabrik tahu ini dimulai dari jam 3 sampai jam 7. Sistem upah karyawan di pabrik tahu dibayar per bulan Rp 850.000. Jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di pabrik tahu ada 5 karyawan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pengolahan kacang kedelai hingga menjadi tahu cukup rumit dan memerlukan kerja keras protein nabati yang terdapat dalam kedelai juga dapat dia digunakan sebagai protein pengganti daging. Harganya lebih ekonomis. Yang terakhir, saran dari kami yaitu sebagai orang Indonesia kita patut bersyukur karena memiliki sumber daya alam yang begitu kaya, termasuk dalam bidang pertanian 5 karyawan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pengolahan kacang kedelai hingga menjadi tahu cukup rumit dan memerlukan kerja keras protein nabati yang terdapat dalam kedelai juga dapat dia digunakan sebagai protein pengganti daging. Harganya lebih ekonomis. Yang terakhir, saran dari kami yaitu sebagai orang Indonesia kita patut bersyukur karena memiliki sumber daya alam yang begitu kaya, termasuk dalam bidang pertanian yaitu kacang kedelai. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kata dan pengucapan yang salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.